sebenarnya ini adalah hal yang sangat wajar, dan menurut opini gue pribadi, ini Fuji tuh masih baik, Wak. Sebagai orang yang kerja dengan orang lain, dan juga gue itu pernah mempekerjakan orang gitu kan, apalagi di bidang sawit, kalian pasti paham, ini tuh udah biasa banget gitu loh. Maki-makian tuh kayak makanan sehari-hari. Chat masih dibales aja, menurut gue itu tuh udah bagus. Hola netizen yang tercinta, nama Fuji belakangan ini menjadi sorotan publik. Baru-baru ini beredar chat Fuji mengirim pesan dengan bahasa kasar kepada salah satu karyawannya. Tidak hanya itu, Fuji juga diduga telat membayar gaji karyawan tersebut. Bahkan menurut bukti yang beredar, Fuji belum membayarkan hak salah satu orang yang bekerja dengannya. Hal itu dibeberkan oleh akun Instagram @hey_teja. Terlihat bukti pembayaran yang dibagikan oleh pemilik akun tersebut. Tertera nama pengirim adalah Fujianti Utami Putri yang mengirim uang sekian juta rupiah pada 6 November 2023. Dalam keterangannya, orang penerima uang tersebut bersyukur karena akhirnya gajinya telah dibayar oleh Fuji. Tidak hanya itu, pemilik akun juga membeberkan sebuah gambar tangkapan layar berisi chat antara Fuji dengan salah satu pegawainya. Dengan menggunakan bahasa kasar, Fuji mengatakan bahwa ia sudah tidak menghargai orang yang kurang ajar padanya. Fuji juga meminta agar karyawan itu tidak perlu sok akrab dengannya. Tidak hanya itu, ia juga menyebut bahwa kinerja pegawai tersebut tidak benar. Meski belum dikonfirmasi apakah isi pesan tersebut memang dari Fuji atau bukan, tapi netizen yang terhormat menyayangkan sikap Fuji tersebut. Di sisi lain, beberapa netizen yang berbakti tetap memberikan dukungan kepada Fuji. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Pada heboh semua ngelihat hasil chatan Fuji dengan asistennya atau kameramennya gitu ya. Dan ternyata yang nyebarkan itu adalah akunnya Haice tuh kalau nggak salah si Batara Ranggeng itu yang ngambil uang si Fuji 1M yang nggak bertanggung jawab itu ya. Ya udah di penjara belum ya, makanya agak-agak buat onar ya. Dan satu hal lagi yang mau aku kasih tau ke kalian, itu masih orang Minang yang merepet. Coba sekali-sekali orang Medan, lebih dari itu. Kalau udah kerja kau nggak becus, kerja kau nggak bener, udah kena putuskan batang leher kau ya, kayak gitu. Itu katanya nyebarin itu adalah mantan karyawannya si Pujai. Masalahnya kan dia tuh kayak baik kali gitu kan. Nampak kali dia mau SS. Kenapa? Karena dia kayak baik-baik aja di chat itu, kayak ya sudah ini itu, padahal batinnya tuh karena Konantia gitunya maksudnya. Ya kan? Cobalah komen di bawah, ada apa dengan Fuji dan Marissa Ica? Jadi ini chat lewat terus di FYP gue gitu kan, berkali-kali. Seperti biasa tentu saja gue pengen beropini gitu kan. Ya menurut gue sebenarnya ini adalah hal yang sangat wajar, dan menurut opini gue pribadi, ini Fuji tuh masih baik, Wak. Sebagai orang yang kerja dengan orang lain, dan juga gue itu pernah mempekerjakan orang gitu kan, apalagi di bidang sawit, kalian pasti paham, ini tuh udah biasa banget gitu loh. Maki-makian tuh kayak makanan sehari-hari. Chat masih dibales aja, menurut gue itu tuh udah bagus. Biasanya gue kalau misalnya udah terlanjur emosi gitu kan, apalagi nih orang berkali-kali gue kasih tahu nggak paham-paham juga, gue memilih untuk tidak membalas. Kalau misalnya udah nggak dibales, biasanya gue akan minta gitu ya, ini kayak udah nih orang dipindahin aja tugasnya atau dicariin penggantinya. Bukan maksudnya jahat gitu ya atau menyepelekan orang, tapi jujuran aja gue nih punya darah tinggi, dan kalau misalnya gue punya orang yang kerja sama gue dikasih tahu sampai 3 kali nggak paham-paham juga, ngelakuin kesalahan yang terus-menerus gitu kan, lebih baik diganti saya daripada gue yang masuk rumah sakit. Gue nggak membenarkan sih memang marah-marah yang sampai keluar tai dan segala macem gitu kan. Cuman permasalahannya adalah kita semua nih orang kalau misalnya marah ataupun berantem itu pasti kalimatnya seperti itu, Wak. Ya karena ada emosi orang itu kan beda-beda ya. Ada yang ketahuan, ada yang tidak ketahuan. Sekali lagi gue cuma pengen ngingetin, kalau misalnya kita suka sama seseorang itu jangan terlalu berekspektasi tinggi, karena suka sama manusia itu pasti ujung-ujungnya akan mengecewakan. Gue selalu ngomong kayak gitu buat diri gue sendiri dan juga orang-orang sekitaran gue gitu kan, kayak udah jangan terlalu berekspektasi tinggi deh sama gue, karena gue juga manusia, gue juga punya kekurangan begitu. Ya udah sih, cuma itu doang yang pengen gue omongin gitu kan. Peace, love, and gaul. Jadi gini guys, aku dulu juga pernah kerja sama PT loh ya. Kena marahnya lebih parah dari itu say. Tapi itu buat aku jadi makin belajar lagi biar lebih baik lagi kerjanya. Nggak ngeluh, kenapa? Karena lingkungan kerja seperti itu. Itu masih mending sama Puji, ibaratnya bocah marahin lu ya nggak begitu sakit. Bayangin say, bos yang di kantor gitu kan, biasanya kan nggak satu ya, banyak ya bosnya. Itu marahin lu gimana coba? Nah, jadi menurut aku ya wajar-wajar aja sih Puji mau marah kalau kerjaannya nggak beres. Tuh juga kan dia diajak makan, diajak pergi ke Korea juga kan. Terus juga disebarin chatnya, terus kayak lu udah dikasih orang kerja aja udah alhamdulillah coy. Masalah gaji ya, dia belum ngasih gaji lah, kata Fuji kan dia nggak keluar secara baik-baik. Jangankan lu saya, gue di PT waktu kabur gue nggak dikasih gaji sama sekali say. Bayangin, apalagi kabur itu udah nggak mungkin dikasih gaji kan. Dalam kalau kita awal masuk itu kan kita sering confirmation letter gitu kan, nah itu kan pasti dibuat nggak boleh
cabut sembarangan, minimal harus 1 bulan dulu dapat pengganti gitu kan. Dan nggak bisa, apalagi masa promotion kayak dia, ya bisa didepak kapan aja masih Fuji. Promotion coy baru 2 bulan kerja. Jadi menurut aku kamu kerja dulu deh lingkungan yang lain gitu loh, baru kerja sama perorangan gitu loh. Tapi lu kalau kerja di PT ataupun tempat apapun lo bakal kena marah juga, sama aja say. Itu mah masih mending Fuji ngatain gitu, bos gue dulu parah banget say, aduh ngomongnya parah banget. Tapi itu buat aku belajar, jadi aku jadi lebih pintar gitu loh. Sekarang aku bahkan nggak pernah dendam sama bosku yang lama, sampai sekarang aku masih ketemu. Kenapa? Karena kalau nggak dia marahin waktu itu aku nggak pinter-pinter say, sampai dulu aku nggak pernah pinter, bayangkan. Jadi itu hal yang lumrah untuk di lingkungan pekerjaan. Kalau yang baperan nggak usah kerja gitu loh say, ya. Kalau nggak buka usaha sendiri aja lah, apalagi dia cari duit susah, masih muda, kecil gitu kan, bukannya enak. Nanti dia tuh sebab kurangnya mental juga nggak bagus ya. Kalau mental, semua orang mentalnya jelek, nggak dia doang, nggak Fujinya doang ya. Tapi itu untuk seumuran dia udah punya bisnis dan lain-lain, karyawan ya wajar kok. Jangankan dia, aku pun kalau di posisi yang sama pun bakal marahin, karena aku pernah juga buka usaha. Aku marah kalau dia salah, walaupun karyawannya teman aku sendiri. Dan untuk dia membela Fuji selama ini, ya emang dia minta dibelain, enggak kan? Kalau kalian ngebela orang atau ngebantu orang dengan timbal balik, please jangan pernah ngebantu orang. Kalau ngebantu orang tuh mah gak usah ada timbal balik. Kasian tuh bocah, gila, kasian gak sih? Dia cari duit buat keponakannya, tau. Agak rada-rada nih Abdul. Aku nggak tahu Abdul atau siapa, atau cewek. Mana lagi satu lagi tuh si apa tuh yang B itu, mantan manajernya ya, tuh lariin duit dia pula. Bayangkan hidup dia sepusing apa gitu kan say. Lu ngerti aja lah, lu pula mau fitnah dia. Ya nggak fitnah sih, emang bener dia kasar, tapi kayak ya dia bos lu, anjir, wajar dia marah gitu loh. Kayak ngerti nggak sih? Ngerti nggak yang gue maksud gitu loh. Mending lu kerja di PT aja mbak, lu lebih parah dari itu say. Susah-susah hidup lo, lagi lu nggak tembus target, mati-mati lo gitu loh, dimarahin, kita ngatain. Dan itu lumrah dalam lingkungan pekerjaan. Yang baper nggak usah kerja, mantel aja di rumah. Kayak aku tuh baperan untuk di rumah aja. Oke? Jadi aku bukan fans Fuji, bukan juga fans yang lain. Tapi tuh kayak ya udahlah, Fuji juga jangan mudah percaya sama orang Ji. Hidup ini tuh udah percaya sama diri sendiri aja. Tuh sorry nih, sorry tuh saya. Teman banyak yang lama-lama orang tuh berubah, tau gak sih? Jangan kan itu pasangan aja bisa berubah, apalagi orang lain. Jadi udahlah, cintai aja dirimu sendiri. Hai semuanya, siapa di sini yang sempet baca screenshotan WhatsApp mantan kameramennya Fuji sama si Fuji? Terus katanya Fuji balasnya pakai kata-kata kotor, kata-kata kasar, kata-kata ya elah bri. Gue tuh kadang-kadang bingung ya. Lo tahu di usia segitu dia udah punya rumah 20M lunas. Kalau dia nggak punya etos kerja tuh anak, yang kata lo anak bocah, nggak punya etika. Kalau Fuji nggak punya etos kerja, nggak mungkin dia punya 20 miliar di usia segitu. Kalau dia kualitasnya rendah atau misalnya kata-kata kasar, doyan mabok dan lain sebagainya, nggak mungkin dia bisa punya 20 miliar di usia segitu untuk beli rumah. Sekarang gue pengen nanya sih sama orang yang jadi dewa gitu, kayak seolah-olah dia tuh adalah malaikat gitu, yang bilang kalau kata-kata di WhatsAppnya Fuji ke ex karyawannya itu kasar gitu. Gue pengen nanya deh, lu penghasilan lu per bulan berapa sih? Sampai seolah-olah bahwa apa yang dikatakan sama Fuji itu kata-kata kasar dan seharusnya tidak melakukan perbuatan seperti itu. Terus katanya Fuji nahan gaji karyawannya. Gue tuh jadi mikir ya, Fuji tuh nahan gaji karyawannya karena apa ya? Apa karena banyak tugas si kameramen itu tidak dikerjakan, sengaja ditahan filenya supaya kayak seolah-olah Fuji itu mohon-mohon sama dia untuk balik, nanti dia screenshot lagi, nanti dia posting lagi di sosial media. Sekarang gue tanya sama lu, kameramennya itu digaji berapa sih sama Fuji? Ada kemungkinan gak kalau kameramennya iri sama Fuji? Ada kemungkinan gak kenapa dia ngelamar jadi kameramen? Karena dia adalah mata pertama yang lihat Fuji. Jadi kalau misalnya dia Fuji ngelakuin hal-hal yang menurut dia bisa dikontenin, kan dia viral tuh. Kenapa dia ngelamarnya jadi kameramen? Coba deh lu pikirin deh guys. Kalau gua mah ya, gua ngeliat WhatsApp nadanya begitu. Itu masih halus, brother and sister. Kalau lu mah anak-anak yang udah lulus dari production house ya, kalau lu anak-anak yang emang sering ngerjain project-project gitu ya, paham dah. Itu mah bahasa masih halus banget, ya Allah. Intinya gini ya cuy, gue sih cuman pengen kasih tahu aja sama netizen malaikat yang
mengatakan bahwa Fuji ini amoral, bahwa Fuji ini kasar, kata-katanya kotor dan lain sebagainya. Gue cuman pengen bilang begini doang nih. Lu cobain deh di posisinya Fuji. Dalam satu hari itu dia bisa kerja itu 10 kali. Nggak di sosial media, nggak off air, nggak on air. Coba gue pengen tahu dah, kira-kira tingkat emosi lu kayak gimana ya kalau punya karyawan yang lelet kerjanya atau enggak? Ini harusnya karyawannya diusut gak sih? Menurut lu gimana Ci? Menurut lu karyawannya diusut gak? Kalau menurut gue sih ya usut aja. Terus yang nyebarin juga sama, usut aja.